Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi di webinar series ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 5 mengenai identifikasi permasalahan dan solusi pengolahan sumber daya air di wilayah Sungai Baru Bajulmati. Untuk mempersingkat waktu dan kesempatan saya persilakan kepada kelompok 5. Silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami akan menjelaskan wilayah Sungai Baru Bajulmati. Kami sendiri dari kelompok 5. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Saya Alodisa dengan NPM terakhir 136. Saya Sarah Nurhalisa dengan NPM 111. Saya Abdul Rahman Hamidi dengan NPM 118. Saya Putri Nadia dengan NPM akhir 146. Saya Najmi Putri Naifa dengan NPM terakhir 162. Saya Cici Frenya dengan NPM terakhir 160. Mungkin bisa di next. Baik, Sungai WS Baru Bajulmati ini merupakan salah satu dari 7 daerah aliran sungai di Jawa Timur yang rawan banjir bandang saat terjadi cuaca ekstrim. Sungai Bajulmati ini sumbernya itu berasal dari Gunung Ijen dan Gunung Baluran yang mengalir ke arah timur yang selanjutnya bermuara di Selat Bali. Berdasarkan penelitian, didapatkan hasil uji kualitas air badan air pada saat observasi di 9 sungai dengan 3 titik dengan beberapa parameter seperti debit air, sungai, suhu air sungai, daya hantar listrik air sungai, dan pH air sungai. Didapatkan debit air Sungai Bajulmati di hulu dan hilir 10 meter kubik per sekon. Suhu air di hulu 29,6 derajat Celcius dan 28,8 derajat Celcius di hilir. Dan DHL-nya 295 di hulu dan 304 di hilir. pH dari Sungai Bajulmati ini 7,66 di hulu dan 7,45 di hilir. Peta wilayah Sungai Baru Bajulmati. Daerah aliran Sungai Bajulmati merupakan daerah aliran sungai yang kecil dengan kurang lebih 174 km persegi yang berada pada wilayah timur Pulau Jawa. Das ini memiliki iklim yang spesifik, yaitu relatif kering dengan musim kemarau yang panjang, yakni 8-9 bulan selama 1 tahun. Berikut merupakan peta upstream dari Sungai Baru Bajulmati. Titik upstream Sungai Bajulmati berada di bawah kaki Gunung Ijen yang merupakan daerah hutan dan juga taman nasional. Selanjutnya adalah peta downstream Sungai Baru Bajulmati. Titik downstream Sungai Bajulmati merupakan daerah pertanian, perumahan, perikanan, serta industri yang kemudian bermuara di Laut Bali. Hulu Sungai Baru Bajulmati terdapat pada titik hulu 394P4 plus JMJ area hutan Baluran Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Jawa Timur dengan kode pos 68374. Hulu Sungai Baru Bajulmati. Bagian hulu sungai adalah sumber aliran sungai, biasanya berupa danau, mata air, rawa atau gletser yang mencair. Aliran hulu Sungai Bajulmati berasal dari lereng sebelah selatan Gunung Baluran dan timur laut komplek Gunung Ijen. Sebagian aliran sungai yang berhulu dari kedua lereng gunung tersebut
bergabung dan bermuara pada sebuah reservoir, yaitu Bendungan Bajulmati, yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, pembangkitan listrik, persediaan air baku, serta konservasi air dan perikanan keramba. Selanjutnya ada hilir Sungai Baru Bajulmati. Bagian hilir sungai biasanya ditandai dengan sungai yang lebih lebar, tebing landai, badan air dalam, arus yang tidak begitu kuat, dan terdapat bahan organik, sehingga warnanya lebih keruh dibandingkan dengan hulu. Aliran air lambat. Hilir Sungai Bajulmati ini mengairi dari hulu ke pesisir Pulau Jawa sehingga bermuara di Laut Bali. Jumlah das Pondoyudu sampai Pondoyudu Baru sampai Bajulmati mempunyai 23 subdas dan 60 das. Berita Sungai Bajulmati. Pada 8 Februari 2018, Bajulmati Banyuwangi meluap. Puluhan rumah tergenang banjir. Hujan deras yang mengguyur wilayah Banyuwangi membuat puluhan rumah di Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo tergenang banjir. Luapan banjir dari Sungai Bajulmati tidak hanya merendam rumah warga. Areal pertanian milik masyarakat Desa Bimorejo juga ikut terendam. Ruas jalan di sekitar lokasi pun dipenuhi lumpur. Kondisi ini tentu saja berbahaya bagi pengguna jalan karena jalanan yang menjadi licin. Selanjutnya adalah permasalahan. Pada bulan Juni 2022, pasca permasalahan sebelumnya di banjir, Sungai Bajulmati selama 1 bulan tidak mengalir dikarenakan adanya perbaikan di hulu. Ini karena adanya banjir yang meluap. Pada masa perbaikan, sungai dikeringkan dan ternyata nampak situasi dengan sampah yang berserakan. Diketahui banyak warga yang membuang sampah akhirnya di sungai ini. Permasalahan selanjutnya. Berdasarkan penelitian pada tahun 2017, terdapat 23 subdas yang tersebar di wilayah daerah aliran Sungai Bajulmati. Hasil prediksi menunjukkan beberapa subdas terindikasi sedimentasi dan juga erosi. Titik erosi tertinggi ada di subdas 20 dan 22. Sedangkan nilai sedimentasi tertinggi ada di subdas 23. Apa itu erosi dan sedimentasi? Erosi pada sungai adalah proses pengikisan tanah batuan dan juga material yang dikarenakan kekuatan air yang mengalir. Erosi ini dapat terjadi di berbagai bagian sungai, misalnya di tepi sungai, dasar sungai, hingga hulu sungai. Dampak dari erosi sendiri menghasilkan sedimen. Dengan sebagian sedimen yang masuk ke sungai akan terbawa keluar daerah aliran sungai. Sementara sebagian lainnya akan mengendap di sepanjang aliran permukaan. Sedimentasi ini meningkatkan tinggi muka air di sungai yang nantinya bisa meningkatkan potensi banjir saat hujan deras terjadi. Untuk solusi permasalahan, di sini ada 2 solusi permasalahan, yaitu yang pertama solusi teknikal, serta yang kedua ada solusi biologis. Di mana solusi teknikal ini terdapat 6. Yang pertama yaitu pembuatan terasering yang berfungsi untuk mengendalikan aliran air, mengurangi kecepatan air, dan menangkap sedimen sebelum mencapai sungai utama. Kemudian solusi yang kedua yaitu reboisasi dan penghijauan, di mana reboisasi dan penghijauan ini membantu mengikat tanah serta mengurangi erosi. Yang ketiga yaitu pembangunan bendungan dan check dams, di mana fungsinya untuk mengendalikan aliran air, mengurangi kecepatan, dan menangkap sedimen sebelum mencapai sungai utama. Selanjutnya, ada pembangunan geotekstil dan vegetasi pelindung yang berfungsi untuk menstabilkan tanah serta mencegah erosi. Sementara vegetasi pelindung ini seperti rumput atau tanaman penutup tanah yang membantu mengikat tanah.
Kemudian yang kelima ada pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur, yang dimana sistem drainase yang baik ini dapat mengarahkan aliran air serta secara terkendali, serta mencegah erosi pada tepi sungai. Dan yang terakhir untuk solusi teknikal ini yaitu edukasi dan keterlibatan masyarakat. Dengan mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat sekitar tentang bagaimana perawatan area sungai yang baik itu seperti apa. Kemudian untuk solusi biologisnya terdapat 3, yaitu yang pertama penanaman vegetasi lokal, yang dimana penggunaan vegetasi lokal yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan setempat dan efektif dalam mengikat tanah. Yang kedua, penerapan teknik agroforestry, yang dimana mengombinasikan pertanian dengan kehutanan untuk menciptakan sistem lahan yang lebih stabil serta mengurangi erosi. Dan yang terakhir yaitu bioengineering, yaitu menggunakan teknik bioengineering seperti penanaman vetiver atau bambu di tepi sungai guna memperkuat tebing sungai dan mengurangi erosi. Untuk kesimpulan, Sungai Baru Bajulmati merupakan salah satu dari 7 daerah aliran sungai di Jawa Timur. Sungai ini terletak di perbatasan Situbondo dan Banyuwangi dengan hulu di antara selatan hutan, Baluran, dan Gunung Ijen, serta bermuara di Laut Bali. Aliran hulu Sungai Bajulmati berasal dari lereng sebelah selatan Gunung Baluran dan timur laut komplek Gunung Ijen. Permasalahan yang sempat ada yakni erosi dan sedimentasi. Terdapat berbagai solusi dari permasalahan erosi dan sedimentasi di sungai, yakni dengan solusi teknikal dan biologis. Demikian. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan PPT kali ini, yakni dari website dan juga jurnal. Lanjut. Ya, demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas presentasinya kelompok 5. Jadi serangkaian presentasi sudah kita lalui, maka untuk kali ini kita akan cukupkan di sini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.